Halo teman-teman saya yang luar biasa, tentu kabarnya hari ini happy, senang ya, apalagi hari ini kita umat Kristiani menyambut hari Paskah. Kali ini dokter membicarakan masalah topik apakah nasib kita itu ditentukan oleh pikiran. Apakah sesederhana itu? Oke teman-teman, ternyata benar. Nasib kita yang sekarang ini sukses, atau susah atau gagal itu sebenarnya dimulai dari pikiran seseorang. Sesederhana itu. Jadi dari pikiran itu akan menghasilkan suatu perbuatan atau perkataan. Kemudian perbuatan yang terus-menerus itu tentu akan menghasilkan semacam kayak kebiasaan atau kita sebut menjadi habit. Nah, habit ini bisa membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang itu tentu bisa menentukan nasib seseorang. Contohnya begini, mungkin waktu kita kecil SD kita diajari untuk menjadi orang yang nomor satu, juara satu, ya. Tetapi kita tidak diajari bagaimana kita bisa menempuh untuk menjadi juara satu. Apapun cara yang kita tempuh, yang penting number one. Kita mendapat ranking satu, baik juara olahraga, juara kelas, juara kepintaran, yang penting nomor satu, entah caranya apapun. Nah, ketika kita menjadikan nomor satu itu sebagai tujuan kita dan kita melupakan soal kejujuran, maka apa yang terjadi? Ketika ujian, karena kita berusaha untuk menjadi nomor satu, kita bisa melakukan tindakan curang. Kita menyontek, kita buat kerpean. Dan hal ini dianggap suatu yang wajar. Kadang-kadang ketika kita melihat teman kita nyontek, kita juga ikut-ikut nyontek. Nah, ini akan jadi kebiasaan. Setiap kita ujian, apapun caranya, yang penting lulus. Buat cerpean, buat contekan, tulis di tangan, tulis di kertas, taruh di dompet, apapun kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa lulus, kita bisa number one. Bayangkan, kalau tindakan kita setiap ujian ini seperti ini dan ini menjadi kebiasaan, ya, dan akhirnya dia membentuk suatu karakter di dalam pikiran kita adalah apapun caranya yang penting lulus, apapun caranya yang penting menjadi yang terbaik. Akhirnya ini akan membentuk karakter kita. Orang yang bergaul dengan kita itu mengenal kita sebagai sosok yang penting bisa jadi nomor satu, entah itu caranya apapun. Kita bisa menjadi orang kaya dengan cara apapun, entah itu dengan cara korupsi, entah itu dengan cara nyurangi orang, yang penting nomor satu. Karena itu sudah menjadi karakter kita. Nah, karakter ini tentu akan mengalami istilahnya nasib. Nasib seseorang itu ditentukan oleh karakternya. Ketika orang itu dikenal dengan karakter misalnya curang, suka ngapusi temannya, suka apapun yang dilakukan itu menjadi karakter, dan tentunya orang ini akan dijauhi oleh teman-temannya. Misalnya ketika orang punya karakter curang, maka ketika dia menjenjang karir di suatu instansi, tentu dia akan membuat mendorong teman-temannya ke bawah, berbuat curang apapun, yang penting karirnya melesat. Nah, tentu teman-teman yang merasa dicurangi akan berbuat tidak suka atau tidak menyukai karakter dari teman tersebut. Tentu kalau teman ini menjadi pimpinan, tentu anak buahnya sudah mengetahui karakternya dia. Bayangkan, nasib kita sebenarnya dimulai dari pikiran kita. Nah, pikiran itu bisa terjadi sebenarnya melalui panca indera kita. Informasi yang kita terima, baik dari mata, dari informasi telinga. Artinya kalau mata itu apa? Dari bacaan kita, dari tontonan kita. Pendengaran itu mungkin dalam bentuk nasihat, cerita, dongeng yang diutarakan oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu menjadi pemikiran kita. Pemikiran itu kalau positif akan membuat nasib kita menjadi positif. Tetapi kalau yang masuk itu pikiran negatif,
dan itu akan membuat karakter yang negatif dan akhirnya juga bernasib tentunya negatif karena hukum alam itu tidak pernah berubah. Oke, teman-teman. Jadi begitulah caranya bagaimana pikiran seseorang bisa mempengaruhi nasib. Intinya gini, apapun yang kita pikirkan baik itu positif dan negatif itu akan menghasilkan suatu perbuatan atau perkataan, dan perbuatan dan perkataan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini tentu akan membuat karakter seseorang. Karakter ini berarti kayak orang yang mengakar di kepribadiannya sehingga kita bisa menyebut orang dengan karakter pemarah, murah senyum, karakter baik hati, karakter judes atau apapun karakternya, dan itu akan menentukan nasib kita di kemudian hari. Oke, teman-teman tetap semangat.